Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yasqa. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masuk pada permasalahan yang berikutnya dari permasalahan-permasalahan jahiliyah, yaitu al-mas'alatu tsaminah, permasalahan yang ke-8, yakni al-istidlalu bi anna ma'alaihi du'afa'u laisa haqqan. Orang-orang jahiliyah berdalil bahwa apa-apa yang orang-orang lemah berada di atasnya itu adalah pasti bukan kebenaran. Jadi kalau sesuatu yang para pengikutnya itu terdiri dari orang-orang lemah, maka bagi mereka itu bukan kebenaran. Naam. Jadi sekali lagi mereka punya standar-standar dalam mengukur kebenaran, ya. Naam. Nah, di antara standar-standar mereka itu salah satunya adalah kebenaran dilihat dari para pengikutnya. Kalau para pengikutnya orang-orang lemah, maka bagi mereka itu bukan kebenaran. Sebab kalau kebenaran, pasti pengikutnya adalah orang-orang yang kuat. Naam. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahallah, al-istidlalu ala butlani syai'i bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa. Orang-orang jahiliyah mereka berdalil tentang batilnya suatu perkara bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa, yaitu apabila para pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Apakah kami akan beriman kepadamu sementara pengikut-pengikutmu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang kerdil, yang kecil. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ahaula'i mannallahu alaihim min bainina. Apakah mereka-mereka ini yang Allah berikan karunia kepada mereka di antara kita?
yakni berada di atas kebenaran itu karunia, berada di atas kebenaran itu adalah sebuah karunia. Tapi ketika orang-orang lemah yang berada di atasnya, maka orang-orang jahiliyah berasumsi, apa iya orang-orang ini yang Allah beri mereka karunia sehingga mereka berada di atas kebenaran? Ya nggak mungkin. Pasti yang mereka anut ini bukan kebenaran, karena mereka ini tidak pantas Allah berikan kepada mereka karunia berupa mengikuti kebenaran itu. Alasannya kenapa tidak pantas? Tidak pantas alasannya karena mereka ini orang-orang lemah. Begitu. Paham ya? Baik. Ini ucapan kaum Nuh. Ucapan kaum Nuh alaihi salatu wassalam, orang-orang yang Nabi Nuh dakwahi mereka, tapi mereka menolak ajakan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Surat Al-An'am. Faraddallahu biqaulih, maka Allah membantah mereka dengan firman-Nya, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih tahu tentang orang-orang yang bersyukur? Yakni soal berdiri di atas al-haq itu adalah soal hidayah. Dan Allah memberikan hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Tentu dengan apa yang lebih Allah tahu. Bukan standarnya karena dia kuat atau bukan standarnya karena dia lemah. Tapi Allah tahu siapa yang lebih pantas mendapatkan hidayah itu. Jadi Allah bantah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan urusan orang berada di atas kebenaran itu adalah urusan hidayah, taufik dari Allah. Bukan karena dia lemah atau dia kuat. Jadi standar kalian itu nggak benar. Kenapa? Karena alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah itu lebih tahu tentang orang-orang yang bersyukur. Lebih tahu tentang siapa yang pantas untuk mendapatkan apa? Petunjuk. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kita lihat penjelasan Syekh Saleh Fauzan. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizana wa hafizahullah, hadhil mas'alatu aqsul lati qablaha. Masalah ini, yakni permasalahan yang ke-8 ini adalah lawan dari masalah sebelumnya. Masalah sebelumnya masalah ke-7. Apa masalah ke-7? Orang-orang jahiliyah menganggap kebenaran apabila para pengikutnya orang-orang kuat. Jadi kebalikannya, mereka menganggap sebuah kebatilan kalau para pengikutnya orang-orang lemah. Iya. Mafhum ya? Wa hiya al-istidlalu bil quwwati ala anna ashabaha 'alal haqq. Yaitu mereka berdalil dengan kekuatan untuk menunjukkan bahwa para pengikutnya itu berada di atas kebenaran. Wa fi hadhil mas'alati yastadilluna bid-dha'fi ala anna ad-du'afa'a laisu 'alal haqq. Sementara pada masalah ini, masalah yang ke-8 ini, yaitu orang-orang jahiliyah berdalil dengan kelemahan. Ala anna du'afa'a, yaitu bahwa orang-orang lemah laisu alal haq, pasti mereka tidak berada di atas kebenaran. Kalau orang kuat pasti berada di atas kebenaran, maka orang lemah pasti tidak berada di atas kebenaran. Begitu. Begitulah cara berdalilnya orang-orang jahiliyah. Sekali lagi kita berikan catatan di sini bahwa kalau bicara tentang berdalil, maka semua orang bisa berdalil. Sama dengan berbicara tentang berasumsi, maka semua orang bisa berasumsi.
Tapi kemudian apakah asumsi itu sesuai dengan kaidah-kaidah atau tidak? Ataukah apakah dalil itu sesuai dengan kaidah-kaidah atau tidak? Itu permasalahan. Sehingga orang-orang jahiliyah membangun argumen mereka di atas asumsi-asumsi yang mereka anggap dalil. Tetapi ternyata agama menganggap bahwa cara berdalil mereka itu tidak benar dalam pandangan syariat. Sampai di situ paham ya ikhwan? Nah, kemudian kata Syekh Saleh Fauzan selanjutnya, laukanu ala haqqin masaru du'afa. Kalau sekiranya mereka itu benar, berada di atas kebenaran, maka mereka itu pasti bukan orang-orang yang lemah. Kalau mereka itu di atas kebenaran, mereka pasti bukan orang-orang yang lemah. Hada mizanu ahlil jahiliyah fi ma'rifatil haqqi minal batil. Ini adalah tolak ukurnya orang-orang jahiliyah dalam mengenal kebenaran dari kebatilan. Jadi mi'yarnya, timbangannya orang-orang jahiliyah itu pada kekuatan dan kelemahan. Itulah cara mereka untuk menilai apa? Kebenaran. Jadi kalau yang paling kuat itu pasti benar, yang paling lemah itu pasti salah. Karena kalau yang dia benar, tidak mungkin dia lemah, pasti dia kuat gitu. Nah, maka kata Syekh Saleh Fauzan, wala ya'lamuna annal quwwata wad-dha'fa biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengerti bahwa kekuatan dan kelemahan itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan dan kelemahan itu bukan apa? Ukuran mutlak dalam mengukur kebenaran, tetapi kelemahan dan kekuatan itu mutlak di tangan Allah. Kalau dia mutlak di tangan Allah, maka Allah berhak memberikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Terkadang Allah memberikannya kepada orang-orang yang benar, terkadang Allah memberikannya kepada orang-orang yang salah. Karena Allah lebih tahu siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan itu. Iya. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan selanjutnya, wa anna dha'ifa qad yakunu 'alal haqqi wa huwa dha'if. Wa annal qawi qad yakunu 'alal batil. Bahwa kelemahan itu terkadang berada di atas kebenaran. Ini orang yang lemah itu terkadang berada di atas kebenaran. Demikian pula sebaliknya, orang yang kuat itu terkadang berada di atas kebatilan. Wa hadza mantiqu qaumi Nuhin lamma da'ahum ilallah azza wa jalla. Dan ini adalah ucapannya kaum Nuh tatkala Nabi Allah Nuh menyeru mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi Allah Nuh mendakwahi kaumnya kepada Allah untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, maka apa ucapan kaum Nuh? Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu sementara para pengikutmu itu orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang hina. Iya. Jadi dalam pandangan mereka itu begini, seandainya para pengikut Nuh alaihi salatu wassalam itu orang-orang kuat, maka mereka pasti ikut. Tapi karena pengikut Nabi Nuh itu orang-orang lemah, maka mereka nggak mau ikut. Mereka katakan, ngapain? Apakah kami akan mengikuti engkau sementara para pengikutmu ini semua orang-orang lemah? Kenapa mereka tidak mau mengikuti orang-orang lemah? Karena asumsi mereka
bahwa orang-orang lemah itu pasti di atas kebatilan. Naam, mafhum ya? Fahimtum ya ikhwan? Yakni ad-du'afa aminna. Falau kunta ala haqqin lattaba'akal aqwiya. Kata mereka, ya kalau engkau Nuh berada di atas kebenaran, pasti pengikutmu tuh orang-orang kuat. Kalau engkau benar, pasti pengikutmu orang-orang kuat. Tapi pengikutmu ini kamahada, ya ini seperti orang-orang ini, lemah-lemah ini, nah ini pasti kau batil ini. Ngapain kami ikut kau? Ya, nah. Wa fil ayatil ukhra, dan pada ayat yang lain Allah berfirman, wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badir ra'yi. Surat Hud. Ay alladhina laisa indahum ra'yun humul ladhina taba'uka min ghairi rawiyatin wa min ghairi tafkirin. Kata mereka dalam ayat lain, kami tidak melihat para pengikutmu ini melainkan orang-orang yang aradhiluna badir ra'i, orang-orang lemah yang sempit akalnya. Jadi kalau kamus bahasa Indonesia itu bodoh. Ya, Ustadz kurang sopan ngomong bodoh. Ya kalau begitu coba cari di kamus ada kata lain enggak? Selain daripada apa? Bodoh. Ya selain dari kata bodoh, kalau ada kamus kata lain ya kita bisa pakai. Ya, tapi apa? Badir ra'yi itu artinya ya orang-orang ini pandangannya sempit. Orang-orang ini kaku. Orang-orang ini tidak modern. Orang-orang ini jumut, begitu maknanya. Iya. Karena orang-orang yang berpandangan sempit kayak begini, mereka tidak cocok untuk dijadikan sebagai teman-teman dalam berjalan pada satu prinsip. Karena pasti mereka salah. Karena mereka badir ra'i, apa? Dungu. Ya, begitu. Mafhum ya ikhwan? Dan subhanallah, zaman ini kalau antum dapati keumuman manusia yang memberikan lakap-lakap kepada orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itu selalu mereka katakan, apa itu? Jumut. Apa itu? Zaman sudah maju kayak gini, sarungnya masih tetap di atas mata kaki. Nggak modern. Dulu itu karena banyak tai unta. Jadi orang-orang Arab itu kotoran unta berjeceran di jalan-jalan, jadi jangan mereka angkat sarung karena nanti apa? Kena kotoran-kotoran unta. Tapi sekarang mobil, kereta cepat, ya, pesawat, nggak ada lagi kotoran unta di jalan-jalan. Ngapain? Orang-orang ini terkebelakang. Iya. Mahfum ya ikhwan? Ngapain pakai jenggot? Kurang cakep. Wajah-wajah yang tampan ini tapi karena jenggotan lihatnya seperti tusuk sate. Ini kurang bagus. Akhirnya apa? Orang-orang ini memang gak cocok kalau dijadikan sebagai partner dalam berjalan pada satu jalan yang sama. Kenapa? Karena mereka pasti salah. Jadi kami nggak mau, karena kalau ikut nanti salah sama seperti mereka. Iya. Itu ngapain orang-orang yang mengatakan Quran Sunnah, sholat harus merapatkan kaki supaya katanya setan itu nggak boleh masuk. Itu sempit pemikirannya. Sebab apa? Ya kalau dia rapatkan kaki begini ngangkang ya setan masuk di bawah. Gitu. Itu cara mereka dalam mendiskreditkan
orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Maka kita katakan, bagi kita yang memperhatikan budaya dan sejarah, tidak asing bagi kita. Sungguh ucapan-ucapan yang semisal sudah diucapkan sejak zaman para anbiya war rusul, tapi orang-orangnya beda-beda saja. Iya. Kalau di zaman ini yang ucapkan itu bisa jadi orang Tehoro di Ambon, bisa jadi orang Jawa, bisa jadi orang Sumatera. Kalau dulu ya paling bangsa Arab ya, orang kaum Nuh, kaum Ad ya, kaum Quraisy, gitu-gitu aja. Tapi kalimatnya punya uslub yang sama meskipun teksnya berbeda. Tapi uslubnya sama. Tahu uslubnya enggak? Abu Rahmat, uslub, gayanya, metodenya, ya. Nah, bahasanya beda, tapi gelombang ucapannya itu sama saja maknanya. Maka kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, humul ladzina attaba'uka min ghairi rawiyatin wa min ghairi tafkirin. Rawiyah itu apa? Min ghairi rawiyah itu tanpa melihat, wa min ghairi tafkirin dan tanpa memikirkan, tanpa memahami, tanpa melihat lebih jauh. Jadi kalau orang yang mengikuti kebenaran ini karena mereka tuh badia ra'yi, mereka orang-orang yang tidak punya penglihatan yang jauh, mereka orang-orang yang tidak punya pemahaman yang dalam, begitu. Paham ya? Mereka kaku dalam beragama. Ya, itu istilah yang paling bagus. Ya, istilah yang paling indah untuk menipu para pendengar. Jadi dikatakan apa? Kaku. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa kadzalikal musyrikuna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yaskharuna min du'afa'il mu'minin min Bilalin wa Salmana wa Ammar ibn Yasir wa abihi wa ummihi. Salmana, kenapa bukan Salmani? Mamnu'un minas saraf. Apa sebabnya mamnu'un minas saraf di sini? Dia tidak menerima tanwin. Ajamna amasyol, luar biasa Pak Husin ya. Taib. Maka apa katanya? Wa kadzalika al musyrikuna fi ahdi Rasulillah, demikian pula orang-orang musyrik di zaman Rasulullah, kanu yaskharuna min du'afai, mereka juga meremehkan orang-orang lemah, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang mukmin. Yaitu apa? Min Bilal, seperti Bilal, Salman, Ammar bin Yasir, wa abihi wa ammihi, bapak dan ibunya Ammar, wa yaskharuna min du'afa'is sahabah, mereka meremehkan orang-orang lemah dari kalangan sahabat. Hatta innahum qalu, sampai mereka terang-terangan berkata, mana jilisu ma'aka wa haula'i indak, kami tidak mau duduk bersama dengan engkau selama orang-orang ini masih bersama denganmu. Orang-orang musyrik, pembesar-pembesar musyrikin kan Rasulullah itu sangat ingin supaya orang-orang pembesar-pembesar musyrik, para tokoh-tokoh itu beriman. Iya, Rasulullah dakwah, ngajak. Tapi akhirnya para tokoh-tokoh itu merasa gengsi kalau duduk bersama Bilal, gengsi kalau duduk bersama Salman, gengsi kalau duduk bersama Ammar bin Yasar, dan gengsi kalau duduk bersama kaum mukminin yang dianggap lemah. Ya, fuqara wal masakin, lemah. Kata mereka, gak cocok kami duduk dengan mereka-mereka itu. Jadi katanya begini, mana jilisu ma'aka wa haula'i indak, kami tidak mau duduk bersama dengan engkau
sementara orang-orang ini ada bersamamu. Ij'al lana majlisan ghaira majlisihim hatta natafahama ma'ak. Luar biasa, diplomasi yang luar biasa. Orang-orang Arab itu jago diplomasi ya. Dia berdiplomasi. Cara dia berdiplomasi apa? Ij'al lana majlisan ghairi majlisihim. Buatkan kami satu majelis khusus. Enggak boleh bersama mereka. Yang bukan majelis bersama mereka. Jadi buatkan kami kajian khusus. Ngapain kajian sama-sama orang-orang yang datang dengan sepeda ontel? Ngapain kajian sama-sama dengan para penjual cilok? Buat untuk kami kajian khusus di hotel-hotel. Buat kepada kami kajian khusus di tempat-tempat yang istimewa. Supaya kami ini kan ya orang-orang pakai Harley Davidson lah, masa kami mau gabung sama yang kecil-kecil itu. Ya, begitu. Ini sudah ada di zaman orang-orang Quraisy. Maka mereka katakan kepada Rasulullah, ij'al lana majlisan ghaira majlisihim. Buatkan kepada kami satu majelis yang tidak ada majelis mereka, majelis khusus. Hatta natafahama ma'ak, supaya kita bisa saling memahami. Gaya hidup kita agak beda sedikit, peradaban kita agak beda sedikit. Jadi kalau kita duduk bersama engkau ada mereka, gaya hidup mereka kan beda dengan gaya hidup kita, kayaknya kurang nyambung. Jadi kita punya majelis khusus yang cocok bagi peradaban kita, cocok bagi gengsi kita, cocok bagi gaya hidup kita, begitu. Mafhum ya ikhwan? Cara diplomasinya bagus sekali. Kata mereka, supaya apa? Natafaham, kita bisa saling memahami. Kita bisa saling memahami apa yang engkau mau dan apa yang kita mau. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam min hirsihi ala hidayatihim arada an yaj'ala lahum majlisan khassan. Perhatikan. Maka Nabi dengan semangatnya Nabi supaya orang-orang ini mendapatkan hidayah, Nabi hendak membuat majelis khusus yang mereka mau itu. Jadi tujuan Nabi apa? Baik enggak? Baik. Nabi katakan, oh ini kalau mereka mau majelis khusus supaya kita bisa saling memahami, oh ini baik, ini kesempatan, mantap. Ya, kita buat supaya kita dakwah mereka. Iya, kita sentuh hati-hati mereka supaya mereka mengikuti kebenaran. Ya, target Nabi adalah dakwah kepada mereka. Jadi Nabi pengen buat majelis khusus itu. Tapi apa yang terjadi? Kata Syekh Shalih Fauzan, fa'atabahallahu azza wa jalla biqaulih, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencela tindakan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala membantah tindakan tersebut dengan firman-Nya, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din liyaqulu ahaula'i mannallahu 'alaihim min bainina. Surat Al-An'am ayat 52 sampai 53. Yaitu apa? Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Jangan engkau usir orang-orang yang menyeru Rabb mereka di waktu pagi dan waktu sore itu. Yuriduna wajhah, mereka itu memang lemah, tapi mereka itu orang-orang yang memang menginginkan wajah Allah. Orang-orang yang beribadah benar-benar kepada Allah. Gak punya tendensi apa-apa mereka itu. Jadi jangan usir mereka. Ya, memang dia lemah, gak punya uang. Datang ke kajian jalan kaki. Infak pun kadang cuma 5.000. Ya, tapi dia itu siang dan malam, pagi dan sore, dia menyeru Rabbnya dengan ikhlas. Dia ingin kembali kepada Allah. Dia ingin beribadah dengan benar. Jangan usir dia. Jangan pisahkan dia dari yang lain. Kata Allah subhanahu wa ta'ala,
Ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Tidak ada tanggunganmu atas mereka sedikit pun, dan demikian pula mereka tidak menanggung hisabmu sedikit pun. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin, sehingga membuat engkau pantas mengusir mereka. Fatakuna minadh dhalimin, sehingga engkau itu nanti termasuk orang-orang yang zalim. Perhatikan ikhwan, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang metode yang ingin dilakukan oleh Nabi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan seandainya Nabi merealisasikan majelis itu, maka Nabi termasuk orang yang zalim. Perhatikan, kalau Nabi merealisasikan apa yang diinginkan oleh pembesar-pembesar Quraisy ketika itu, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan fatakuna minadh dhalimin, engkau akan termasuk orang-orang zalim. Bandingkan, seandainya kita tidak berandai-andai dalam hal yang sudah terjadi, bukan, tapi bandingkan, gambarkan dalam pemikiran Anda, seandainya tariqah dalam berdakwah, sarana dalam berdakwah itu adalah perkara yang boleh direkayasa oleh manusia, maka siapa yang lebih pantas untuk merekayasanya? Metode untuk menyampaikan dakwah itu seandainya bebas, seorang hamba boleh melakukan metode apa saja karena alasannya itu cuma metode. Lawang metode itu hukum asalnya mubah-mubah saja. Maka siapa yang lebih pantas untuk membuat metode? Rasulullah ditegur enggak ketika membuat metode yang salah? Ditegur. Bandingkan diri Anda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah membuat metode saja ditegur, lalu Anda siapa? Anda bukan Nabi. Iya. Anda bukan Nabi. Anda membuat metode lalu Anda mengatakan ini baik. Target dakwah kita ini, Pertanyaan, pernah enggak Rasulullah menargetkan dakwah seperti dalam angan-angan Anda? Pernah enggak? Ya pernah. Pembesar-pembesar Quraisy sudah menawarkannya dan Rasulullah punya target ke mereka. Rasulullah ingin menyetujui apa yang mereka inginkan, tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat untuk menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ayat ini dan dengan sejarah ini, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahallah, dan yang saya pernah dengar dari sebahagian masyayikh Yaman, bahwa metode dakwah itu tauqifiyah. Metode dakwah itu apa? Tauqifiyah. Sebab kalau dia bukan tauqifiyah, yang paling berhak merekayasanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Allah membiarkan Rasulullah merekayasa metodenya? Rasulullah membiarkan? Allah membiarkan? Tidak. Nah, loh Ustaz tidak begitu ini kan. Ya sudah, kalau Anda mau debat saya Shalih Fauzan aja lah, jangan saya nggak mau berdebat. Debat saya Shalih Fauzan. Ya, kumpul uang, berangkat ketemu Mufti Mamlakah Saudi hari ini, diskusi sama beliau. Bilang, Syekh, pendapatmu itu salah, ijtihadmu itu salah, gitu. Ya. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian akhwana fiddin azanillahu wa yakum, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Demikianlah kami menguji sebahagian orang-orang kaya itu dengan sebahagian orang-orang miskin, orang-orang lemah, liyaqulu, supaya orang-orang kaya itu berkata, ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Apakah orang-orang ini yang diberikan karunia oleh Allah di tengah-tengah kita? Gak pantas. Ya. Oleh sebab itu ada kalimat, ya. Kalimat yang paling tuh begini, langsung kata mereka. Perhatikan ucapan Syekh Shalih Fauzan di bawah, wa qaulihi ahaula'i manallahu alaihim min bainina haula'i ya'nuna du'afa as-sahabah. Haula'i maksudnya mereka-mereka ini, itu maksudnya siapa? Du'afa as-sahabah, orang-orang lemah dari kalangan
sahabat. La yumkinu ayyasbiquna ilal khair. Tidak mungkin orang-orang lemah ini mendahului kami kepada kebenaran. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau ini kebenaran pasti kami yang mendahului mereka karena kami kuat, kami punya tharwah, punya kemewahan, kami punya jah, kedudukan, kami punya bla 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 dihitung oleh mereka. Ya, kami punya itu semua. Lalu apa? Kami lebih pantas mengikutinya kalau itu kebenaran. Kalau itu kebenaran, la yumkinu an yasbikuna ilal khair. Tidak mungkin mereka mendahului kami dalam kebaikan. Lalu Allah mengatakan, lau kana khairan ma sabakuna ilaihi. Perhatikan kalimat, lau kana khairan ma sabakuna ilaihi. Maksudnya bukan lau kana khairan la sabakun, lam ta'lil, bukan. Manafyu, yakni kalau seandainya dakwah yang diseru oleh Rasulullah ini baik, tidak mungkin orang-orang lemah ini mendahului kita untuk memegang teguh dengannya. Artinya pasti kami mendahului dia kalau itu kebaikan. Iya, paham ya? Nah, tapi karena itu bukan kebaikan, jadi orang-orang lemah yang mendahului kami, ya sudah, itu wajar menurut mereka begitu. Wa mithluhumul an alladzina yasifunal ulama'a bi annahum ma indahum ra'yun wa la tafkirun wa anna nadarahum qaribun wa indahum tahajjurun wa indahum syiddatun ila akhir ma yaqulun. Kata Syekh Shalih Fauzan, yang seperti ini, yang berjalan dengan metode seperti ini, seperti mereka ini sekarang, alladzina yasifunal ulama'a, orang-orang yang mensifatkan para ulama bi annahum ma indahum ra'yun, bahwa ulama-ulama ini tidak punya akal, wala tafkirun, tidak punya pemikiran, ya, tidak punya khasanah keilmuan, dia gak berpihak kepada muslimin, dia memandang perang Teluk ini, ya dia gak benar, ya, dia antara Palestina dan Amerika, antara Iran dan Amerika, ulama-ulama ini berfatwa sembarangan karena dia tidak punya wawasan wawasan politik. Dia tidak punya siasah, dia tidak punya wawasan, dia pemikirannya pendek, ya. Jadi dia sifatkan ulama itu dengan pemikiran pendek. Ulama itu sempit. Anna nadarahum qarib, ulama itu pandangan mereka tidak jauh. Wa indahum tahajjur, ulama itu menyendiri, kaku. Wa indahum syiddah, ulama-ulama ini keras. Ila akhiri ma yaqul, dan ucapan-ucapan lainnya yang semisal. Jadi ucapan-ucapan mereka itu mirip dengan orang-orang jahiliyah dalam mensifati para pemilik kebenaran. Mahfum ya ikhwan? Subhanallah. Jadi kalau orang yang berada di atas al-haq dia mendapatkan perlakuan yang demikian, wajar saja karena orang-orang jahiliyah telah melakukan yang demikian kepada para nabi dan para rasul. Lalu Syekh Shalih Fauzan menutup bahasan ini dengan berkata, wa syekh ma kataba hadhil masaila li tarikh wa inna ma katabaha li tahdhir bi an yahdura hadhil umur li annaha min umuril jahiliyah. Yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menulis permasalahan ini nih hanya sekedar sejarah saja, tidak menulis ini sekedar supaya wawasan keislaman bahwa ini sejarah pernah begini dan begitu, bukan tujuan beliau untuk itu. Tapi tujuan beliau menulis perkara ini adalah litahdzir, untuk memperingatkan umat, ya, bi an yahdura hadhil umur, agar supaya umat itu mereka berhati-hati dari perkara-perkara ini, li annaha min umuril jahiliyah, karena perkara-perkara ini merupakan peradaban jahiliyah. Jadi intinya kita pelajari peradaban jahiliyah itu bukan hanya sekedar untuk mempelajari sebuah sejarah, ya, atau sebuah wawasan keislaman, tidak. Tetapi kita mempelajarinya untuk memperingatkan diri kita dan memperingatkan kaum muslimin supaya jangan berjalan di atas jalannya orang-orang jahiliyah. Nah, mafhum ya ikhwan?
Taib ilahuna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan berikut al-mas'alatut tasi'ah, masalah yang ke-9. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.